Hai, Peace of Rest Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah in the Prophecies. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Bersama saya Pastor Sarah. Saya hanya ingin sharing sedikit saudara ya, tentang apa yang saya jumpai sepanjang hari ini ketika saya ada di Komal. Seseorang ya, dia Tritung ya. Saya juga nggak tahu ini Komal Tritung atau Komal Muslim. Sepertinya Komal Muslim, tetapi ada Tritung di situ dan ada tulang saya Samuel. Cuman yang saya heran di sini adalah, kenapa kalian Tritung sangat propaganda, saudara? Ya, dan saya tuh heran nih ya. Guna kalian berdebat dengan Muslim itu apa? Coba saya tanya. Ajaran kalian sama. Kalian sama mempercayai, menganut bahwa Yesus itu hanya utusan. Terus yang mau kau jelaskan ke orang Muslim itu apa? Tentang siapa yang Tuhan gitu loh. Jadi ketika ada berita yang berseliweran ya, yang mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang menjadi mualaf, saya nggak heran, dan itu yang pasti yang jadi mualaf pasti kan orang-orang Tritung gitu loh. Karena ya logikanya gini loh, ketika kalian nggak bisa menjawab tentang Yesus itu Tuhan, bahkan Tuhanmu ada 3 ya, lalu mengajarkan bahwa Yesus itu hanya utusan, ya orang-orang ini juga yang awam yang ada di Tritung ini, yang di Kristen tapi Tritung, ya kan berpikir, ih lebih baik Muslim kayaknya gitu ya. Ya Yesus utusan dan Allahnya cuma satu, itu kan sangat propaganda. Ibaratnya gini, ada yang apa ya, kesannya kayak menjamin gitu kan, menjamin tentang surga itu, menjamin bahwa Allahnya Tuhannya satu, tanda kutip gitu ya. Padahal ya enggak. Terus kok ngamuk gitu loh ketika kita ada di sana, tulang sama ada di sana, kok ngamuk bu? Siapa namanya ya? Gue nggak tahu juga sih namanya siapa. Sorry, saya kekenyangan banget hari ini, puji Tuhan. Apa ya? Kalau soal banjir mualaf gitu saya nggak heran, kan udah dari tahun lalu kan saya udah bilang tahun depan itu akan terjadi pemurtatan besar-besaran. 2023 akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Tapi akan ada banyak orang juga yang datang kepada Yesus. Kan saya bilang yang akan menyembah Kristus. Terus kalau mereka menjadi mualaf, sawat gitu loh, nggak ngaruh. Ya, mau ada pendeta kayak jadi Muslim, mau dari pastor kayak yang seperti teman-teman saya ya, jadi Muslim, nggak ngaruh buat kami gitu loh. Ngerti nggak Muslim? Kalian ngerti nggak? Nggak ngaruh. Nggak menjadikan Yesus itu bukan Tuhan, bukan. Saya sih nggak heran, kan udah dibilang dalam Alkitab juga ya, kalau banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang masuk surga itu sedikit. Terus gue harus bilang wow gitu ketika banyak orang murtad lalu menjadi Muslim gitu? Enggak gitu. Terus tentang ayat syahadat, apa hebatnya? Nggak ada hebatnya gitu loh. Kalau ada pun orang Kristen, saya mengajar Islamologi kan semua orang juga tahu ya, yang di YouTube itu orang-orang yang ngerti saya ya, itu tahu semua. Kan saya bahas Islam itu dari tahun 2019 ya, Islamologi. Saya berapa kali itu baca ayat syahadat ketika saya mengajarkan Islamologi ya kan, agama Babilonia dan lain-lain kayak gitu loh saudara. So what gitu loh. No power, nggak ada kuasanya, nggak ada terus wow gitu, enggak ya. wow. Aduh, terus nggak usah lah kalian ya RT 6 orang-orang Muslim ngurusin Tuhan orang ya. Saya juga heran loh, setahu saya Indonesia ini ya masih ada undang-undang yang nomor 29 itu kan, yang mengatur tentang kebebasan orang memeluk agama sesuai dengan iman kepercayaannya masing-masing kan, dan beribadah menurut iman dan kepercayaannya itu. Pertanyaannya adalah kenapa kalian orang Muslim kok sibuk banget gitu loh.
Kenapa kalian sibuk banget ngurusin Tuhan orang? Makanya saya bilang, ngapain? Kalian tuh orang-orang Kristen juga ada di komal-komal mereka, kayak gak mutu-mutu gitu. Mereka berdebat dan menantang gitu ya, menantang berdebat. Kita ngapain kita ke sana? Buka aja komal kita biar mereka yang datang. Ya, terus jadilah tegas. Kalau mereka, aduh, kalian punya kepekaan gak sih? Kalau orang yang niat belajar itu kan kelihatan ya. Dia bertanya, dia akan menyimak dan akan mendengarkan, tidak akan memframing, tidak akan menghujat. Lah kalau pertanyaannya di awal saja sudah menghujat, itu tidak mungkin belajar. Jadi ngapain kalian menghabiskan waktu dengan orang-orang itu? Saya penganut prinsip Tuhan Yesus ya, meneladani banget dengan dia Yesus itu nggak pernah mau menghabiskan waktu dengan ahli-ahli Taurat. Dia sudah tahu isi hati mereka, bukan mau belajar atau apapun. Pertanyaannya cuma hanya untuk menjebak, bukan betul-betul ingin tahu. Dan Yesus meninggalkan itu. Tapi ya sekali lagi ya, saya itu terserah kalian sih ya. Apologet itu sudah mengalami penyimpangan sekarang itu, penyimpangan pengertian ya, sudah bukan apologet lagi tetapi lebih ke debater ya. Makanya saya bingung, tapi gitu pun saya tidak akan melarang kalian karena itu hak kalian masing-masing. Dan intinya seluruh dunia harus mendengar Yesus itu kan, nama Yesus maka kesudahan segala sesuatunya. Jadi ya dalam bentuk apapun itu, yang penting orang akan mendengar nama Yesus itu Tuhan, ya kan? Mau itu mereka menyampaikan Yesus dengan cara disesatkan, yaitu orang-orang Muslim, kalian Muslim dan RT 6 ini, ya nggak ngaruh gitu. Intinya nama Yesus disampaikan, itulah ayat yang kalian pelintir dan ayat yang kalian hujat terus, yang tentang Paulus gitu kan, yang mengajarkan tentang Yesus secara dusta, padahal bukan gitu ya. Kalian ini mengajarkan Yesus secara dusta. Yang penting kan orang mendengar nama Yesus itu Tuhan, ya kan? Maka akhir dari segala sesuatunya, kesudahan segala sesuatu, akhir dari segala zaman. Oke? Pesan saya, daripada kalian sibuk mengatakan di mana ayatnya Yesus mengatakan dia Tuhan banyak ya. Justru pertanyaannya adalah di mana SWT menyatakan dirinya dia Tuhan ya. Dan SWT mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku, di mana ayatnya? Ya. Selain itu, sebelum kalian ngurusi Tuhan, kami orang Kristen, uruslah Tuhan kalian yang labil itu. Ya. Secara logika, kalau dia memang Tuhan yang berkata bahwa dia menurunkan wahyu melalui kitab sebelumnya, yaitu Torah, Injil, Alkitab. Lalu kenapa dia harus menurunkan kitab yang lain, yaitu kitabmu? Dan kitabmu itu bertentangan dengan segala kitab sebelumnya. Mikir ya. Labil banget itu Tuhanmu. Dia nurunkan ayat itu saat gabut, nggak jelas atau gimana gitu loh. Ya. Jadi sebelum ngurusin Tuhan orang, cross check dulu Tuhanmu. Apakah yang bicara itu Tuhan yang sama atau Tuhan yang beda? Ataukah yang nyampein itu palsu atau benar utusan? Kalau yang nyampaikan aja palsu, bagaimana mungkin diharapkan isi kitabnya wahyu Tuhan? Pasti palsu juga kan? Saya Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.